Yang kejut guyu bakar lah mati kita guyu tek tifut-tifut terjelanya dengan kalimah illallah, 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 illallah kena. Yang kalimahnya. Sehingga dengan sebab sabi-sabi kita berzikir, nyo gadah tifut-tifut yang buruknya. Nanti gantau oleh Allah dengan tifut yang good. Fi kaifiyati zikri. Artinya bermula fasal yang ketiga pada menyatakan kaifiat zikir. Ya, bermula fasal yang ketiga pada menyatakan kaifiat zikir, cara kita mengingat Allah, cara getanyo berzikir kepada Allah. Ya, cara berzikir, apakah kalimah la ilaha illallah? Tumahino yang geputri bak getanyo kalimah la ilaha illallah. Kan zikir yang lain ni leh. Hai zikir yang lain jetit. Ya, nyo lagi nyo cara-cara berzikir yang dikerjakan oleh para ulama sehingga nerasakan nikmatnya zikir. Karena delikut ada zikir yang memang mukaifiat zid, geken zikir darajah, antek na zikir hasanah, menyezikir hasanahnya, zikir laju dalam setiap keadaan, dengan tadu, dengan ta'i, dengan taja, dengan tapubut, yang jut zikir, apakah kalimah la ilaha illallah, kalimah tasbih dan sebagainya, nyen zikir hasanah geken. Mamnya zikir darajah, iaitu na kaifiat, na cara-cara droi. Nah, lagi tajuk sabah tarikat zikir. Tarikat zikir, zikir tahlil, kalimah la ilaha illallah. Ada ketentuannya, ada cara-caranya dalam berzikir. Bermula kaifiat zikir itu atas beberapa bagi. Beberapa syarat zikir itu, syarat-syarat kita dalam berzikir itu ada beberapa macam cara, atas beberapa bagi. Tetapi ku sebutkan di dalam kitab ini, nepegah oleh Imam Ghazali dalam kitabnya adalah 3 kaifiat, macam cara haji. Angka cara anggo ule menteng dalam mengatakan kalimah la ilaha illallah nyo le macam. Kan macam. Benda tak urang je mudih lagu cara anggo ule, urang yo meno lagu, tapi ke salah baraikon. Laganya le na badik-badik macam cara aje. Jadi hino ada 3 macam cara yang akan disebutkan oleh Imam Ghazali tentang berzikir, yaitu gebah oleh Imam Ghazali, yaitu yang disebutkan oleh Syekhina wa Ustazuna Afkham wa Mulazuna Al-Akram Al-Arif Billah Sayyidi Syekh Muhammad As-Samani. Jadi mana aku pegah? Buah Imam Ghazali nalhe macam cara yang akan lu pegah lehino cara berzikir. Leh macam cara berzikir lagi yang disebutkan oleh Syekhuna. Siapa beliau? Yaitu Sayyidi Syekh Muhammad As-Samani. Di dalam kitabnya yang bernama Nafahatul Ilahiyah, itu nama kitab. Dan kitab Syekh Muhammad As-Samani yaitu Nafahatul Ilahiyah, yaitu kaifiat yang kena-kena tu. Yang keban gebah Imam Ghazali. Adapun yang pertama, yaitu kaifiat yang pertama, bahwa duduk menghadap kiblat. Duduk ia menghadap kiblat seperti duduk di dalam sembahyang. Atajih nalang lagi model duk, cara berzikirnya duk lagi duk dalam sembahyang, duk tasyahud akhir dalam sembahyang, yang lagi model. Nah yang lagi tanya duduknya duduk bersila lagi nya. Hanya kejut urung tawajuh kemenan kala urung yang tameng dalam tarikat suluk gesuluk igotnya nyen cara duk lagi duk sebalik daripada duk tawaruk dalam sembahyang, duk tasyahud akhir dalam sembahyang pakiban nyen sebalik ji menyo tasyahud akhir tak pedang gaki unen kan gakiwi kan tasak boh punggung katanya duduk atau musalla nyo tak balik tak pedang gakiwi tasak gaki unen uyu boh punggung katanya sebelah belah unen duduk atau musalla yang kelaginya hanya salah satu daripada kaifiat ataupun cara berzikir yang nepegah li para ulama. Yang lagi nya urungnya kagerasakan kelebihan zikir menyo lagi yang cara berzikir. Merupakan kelebihan zikir. Nya kan doaan yang gedu, tatrib yang berzikir lagi nya tapi gedu. Yang ban sehingga handle sakit aki ge menyo teh sangka putuh doot lagi yang model tadu. Hajinah menjum-jum tadu lagi yang model. Tasyud akhir lagi model tasyud akhir ke baik le. Itanya lagi nya yang mangat tadu. Alne tam sadum-sadu kerau teh. Nya hanam sadum-sadu kan. Jadi yang pertama cara duduk mentang menghadap kiblat seperti duduk dalam sembahyang. Olehnya mengatakan naju kalimah la ilaha illallah caranya
menaikkan ia dengan kalimah la ilaha. Nyo tanya mesti tanda beramal ke roh dekat jut lagi nyo tarikat nyo cara beramal yang kata ber idanyo. Kalau lagi hina ju menaikkan ia dengan kalimah la ilaha itu dari atas pusatnya, padahal diniatkannya dengan la ilaha itu menafikan akan barang yang lain daripada Allah. Jadi apa la ilaha mulai dari sangat dari atas pusat tanyo. Berarti anggap ulai je la ilaha sampai ilaha kena buat utak tanyo. Bak ulai ya. La ilaha ilan tu tak ulam. Jadi tak ingat dalam bak kalimah la ilaha hana Tuhan yang selain Allah Ta'ala. Menaikkan ia dengan kalimah la ilaha itu dari atas pusatnya, padahal diniatkan dengan la ilaha itu menafikan akan barang yang lain daripada Allah Ta'ala, daripada hatinya. Selain Allah Ta'ala mandum-mandum tidak sah jadi Tuhan, tekedi pun nanya sah jadi Tuhan ya. Lagi makna kalimah la ilaha illallah haju yang kata but-but dalam kitab tauhid ini ya, menafikan akan dia kepada hatinya ataupun barang yang lain daripada Allah Ta'ala, daripada hatinya, dan diniatkan dengan illallah, yaitu menyampaikan akan dia kepada hatinya, yakni kepada hati sadumarinya, padahal memalukan kepala kepada pihak kiri. Sigatu. Dan menaikkan ia dengan la ilaha itu dari atas pusatnya, padahal diniatkan dengan la ilaha itu menafikan akan barang yang lain daripada Allah Ta'ala, daripada hatinya, dan diniatkan dengan illallah itu menyampaikan akan dia kepada hatinya, yakni kepada hati sanubarinya, padahal memalukan kepalanya. Palu maksudnya memalukan, kan memalukan malaya, memalukan palu, memalukan kepalanya kepada pihak kiri dengan illallah, serta hadirkan akan maknanya itu di dalamnya. Yang keban, jadi sama dengan peik dari pusat ke dehutak katanya ulai katanya la ilaha illallah. Jadi kalimah Allah ke dia lamati sanubari. Kejut ladum burung ratib yang kelagian la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nya sebenarnya dengan palu yang keras. Teman bertekan palu yang keras dia tanya baik patah ulai-ulai tentu. Nya ji sebenarnya kan menyo dalam burung wate tacok tarikat menyo pegah legure-gure wate keun palu yang keras kan hentakan kepala yang kuat baik salah-salah. Tapi seolah-olah perasaan tanya kuat, kita lemparkan kalimah illallah lamati ke dia, lamati sanubari di bawah susu kiri agak uwi bacut kena nyo hinan ke hidup ati sanubari nyan hinan sifat gad hidup, sifat anagat hinan hidup, sifat munafik hinan hidup, sifat ubena, sifat tercela hinan hidup, ubena sifat terpuji pun hinan hidup. Yang kejut guyu bakar lamati kita guyu tek sifat-sifat tercelanya dengan kalimah illallah 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 kena yang kalimahnya, sehingga dengan sebab sabi-sabi kita berzikir nyo gadah sifat-sifat yang buruknya nanti gantau oleh Allah dengan sifat yang good. Kejut di antara kaifiatnya, caranya adalah yang ketiga tek ulang pada dah baca itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Persis menyata tuliskan lagi huruf lam, lagi la sid, la kena kan, tarik kena wi, unun, babahu nun, illallah gede, la ilaha illallah, nyan, la ilaha illallah. Jadi lagi lam tu ada tulis, lagi huruf lam la yan. Demam modal dia agak tirung bacut la ilaha illallah. Jadi illallah seolah-olah kita yang hentakkan dengan kuat perasaan ni. Yang kejut walaupun keberhasilan memalukan palu yang kuat sebenarnya dengan perasaan. Demam menyokan menan. Yang ke haba benar dah berah kan. Yang sakit ulai-ulai sakit takut-takut tu. Jadi dengan perasaan lah. Walaupun tik dayu kadang-kadang terbawa karena perasaan lagi hentakan dengan kepala yang kuat. Lagi yang kesabi-sabi. Getanya poh sifat-sifat kita yang bakar sifat-sifat tercela dengan kalimah illallah illallah. Jadi getanya ingat makna tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Nya kalau makna kan. Tapi tujuan sabar. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang dituju kecuali Allah.
Tidak ada yang wujud kecuali Allah yang menantu. Yang tidak ada yang disembah kecuali Allah. Yang pun nilai dasar makna pun. Olehnya tidak ada yang dituju kecuali Allah. Hanya Allah. Allah sajalah mati kedanya. Tak bergadah yang lain. Baik ingat ke yang lain. Olehnya tidak ada yang wujud. Batika laju tak baca. Tidak ada yang wujud kecuali hanya Allah. Nya hina ke sampai zuk kadang-kadang manusia. Hanai teh sapule. Tega mungkin dia jumpa yang hut. Nya ada masalah. Tapi nak jik pahala mandum kan. Lagi kebah likut orang yang kan. Kadang-kadang kan lelafai Allah ada dengar tanya. Kalafai la na yang hu na yang kadang mentang-mentang nah lagi kan. Nyan hana masalah li karena pakon godnya hana gerasakan kewujud dro geli. Yang wujud hanya wujud Allah Taala. Jadi kaifiat yang pertama demikianlah, yaitu menaikkan kalimah la ilaha mulai daripada pusat ke di utak kedanya, dari hidih bahu nun ke dihentakan ke dalam hati sanubari kalimah illallah, la ilaha illallah. Dan dia waktu ni tanya untuk bubaik beruh huruf yang pertama ile beruh lafai ji bet salah pun kan berarti jut salah hentuk tetap anjut tit kecuali hana tatele baru jut salah kejut apabila agaknya ngeberatip sampai hana getele nya kajut salah kan kajut salah tu menaji hana legu hukum ke yang salah dibaca berkaban je karena agaknya yang wujud lamatik hanya Allah saja kejut urang kazuk nya lagian. Demam bentuk gah baru yang tak pegah tak puzuk draw tu salah tak baca mandum hana jik kira faala yang hana faala ya tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Menyuhidih dalam kitab tauhid kiban ke pegah tidak ada yang punya sifat 20 kecuali Allah. Tapi kedina Tuhan lain yang bukan Allah yang natifut yang menyamai seperti Allah itu hanya secara takdir kan dalam kenyataan yang sesungguhnya yang takdirnya tidak ada kecuali hanya Allah. Allah. Lagi yang tahdirkan makna ji. Ya, ini kedua idanya padahal kan zikir kana kagak begah lagi cara berzikir. Olehnya pudakeun ilmu kana. Laginya cara berzikir, zikir pun kagak begah zikir kalimah la ilaha illallah. Membata amalkan, tekror kagak ada bat amratib. Padahal benar ditanya benar zikir-zikir khusus ke draw tu. Karena zikirnya suatu amalan ke draw tu. Suatu ibadah sebagai ibadah tambahan tanya untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Orang-orang yang berzikir dengan Allah kepada Allah Ta'ala yang dekat dengan Allah Ta'ala habis ingat Allah Ta'ala hanya bila takun kelebihan di dalam syurga di akhirat tengok mulam dunia mentang gebi ketenangan jiwa. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ketahui olehmu dengan berzikirlah dapat menenteramkan segala hati-hati, tentram jiwa tu. Maknanya berkata susah gede tidak banyak berzikir, ataupun tidak mau berzikir. Padahal ketuntut bagi untuk dekat kita dengan Allah Ta'ala, dan zikir ini akan dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai kebun-kebun bagi kita dalam surga, sebagai pepohonan-pepohonan yang ada dalam surga. Ini salah satu daripada kelebihan berzikir. Cuma idanya untuk dekat kita dengan Allah Ta'ala. Baik tangga idanya Allahnya atas sunat karena masalah tat lebih ada berzikir. Padahal dengan sebab tanya sering mengingat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pun akan diingat kitanya. Kanyo cara yang pertama ke begah. Yang kedua, bahwa duduk boleh juga lagi cara empat ke begah. Duduk ia seperti yang demikian itu. Kata duduk lagi kaifiat duduk ia tu ke begah. Sebalik berarti duduk lagi duduk dalam sembahyang. Dan ingat ia di dalam duduknya itu kebesaran Tuhannya. Nyampoile. Tak ingat kebesaran Allah yang sebutannya kebesaran Tuhannya yang disebutnya itu serta gaib-gaib di dalam jalalnya. Mana sebut ingat. Tak ingat itu Allah yang maha hebat, maha perkasa, maha agung, syurga neraka semuanya miliknya, nyawa-nyawa makhluk mandum-mandum semuanya dalam genggamannya, hebat perkasanya Allah Ta'ala, serta gaib-gaib ia dalam jalalnya, dan jalalnya kemuliaan Allah ataupun keagungan Allah. Yang mengingat suatu perkara yang gaib semuanya itu adalah di dalam kekuasaan Tuhan. Dan lenyap ia di dalam jamalnya, padahal ia memandang akan syekhnya. Nyo lah ilmu cara haji. Teman tu nak kaitan sik dengan tailik ia tu. Dalam jamalnya, kecantikan, keelokan, keagungan dah kena ju. Tengah tak ingat sehingga tidak ada yang hebat kecuali Allah. Untuk sampai tidak ada yang wujud kecuali Allah. Tidak ada yang maha perkasa kecuali Allah Ta'ala.
Padahal ia memandang akan syekhnya sehingga engkau lenyap fana kan. Hana rupanya segala-gala kecuali Allah yang ada. Allah. Nah, yang ketampik menantu. Jadi sebenarnya kan berzikir aja duduk kita mikir tentang kekuasaan Tuhan. Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah menjadikan segala-gala, Allah yang punkan karena segala-galanya itu truk dudau, yang semuanya yang segalanya akan fana kembali, yang hanya tinggal Allah Ta'ala yang tidak serupa dengan suatu apapun, sehingga lenyap segala-galanya. Sehingga ahlinya memandang akan syekhnya itu pada permulaan ia masuk dalam zikir. Dia pandang, mengingat, membayangkan wajah guru yang bi tarikat. Idanya mesti kan tajak tarikat tahlil. Nya guru yang bi tarikat tahlilnya. Habaq gurenya tu waktu duduk zikir lagi yang silam fana dalam syekhnya. Syekhnya lainnya menantilam sampai waktu sampai tu pada Rasulullah. Sehingga nyo kegeun musambung silsilah. Yang kerja orang berzikir ada tarikatnya, berkatnya zikirnya. Yang nak tarikat karena nak silsilah. Karena truk dari ulama, dari gurei telefon. Gurei goknya gecok ba gurei lain menang sampai kepada Rasulullah. Rasulullah dari Jibril dari Allah Taala. Nyambah. Jadi yang membayangkan rupa syekhnya, gurainya, memandangkan ia akan syekhnya itu pada permulaan ia masuk dalam zikir itu. Dan memulainya daripada pihak tangannya yang kiri, padahal ia menetapkan akan keduanya serta ingat ia akan kehinaan. Hinaan tacok pun lagi pun duk dalam semayang dari jarawi, berarti jaraw tahu kan kata puduk kuna batuot berarti dari jarawi tacok kan kalimah la ilaha ante dan mengingat akan kehinaan gedanya, akan kerendahan gedanya, dan iftikarnya kepada Allah. Iftikar sangat berhajat gedanya kepada Allah. Jika yang diingat tanya hina, rendah, hana sapuna, sangat kotor di hadapan Allah Taala. Hanya benar, nya tafakur, nyawa kepada tafakur. Dan dilalukannya dengan la itu daripada lututnya yang kiri kepada lututnya yang kanan. Ini kan dari doa teman. Nya benar dari pusat apa dari utak tanya bak ulai. Nya dari doa wi. Dari doa belah wi seolah-olah la ilaha. Nya kan nak lewat tu yang kejut nak takalan tanya orang berzikir masih tak ulai wujud la ilaha illallah. Kemudian sangat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi kan gecok dari pusat ke watu, tapi dari kiri ke kanan, Ya mana tak? Lagi putakan bak jumnya lagi ceng yang nak bak jumnya, jum yang goyang-goyang. Bukan tak? Ini kan lebih mudah lom, goknya hana terlalu hek tak ni ada mangguk-angguk ulai ke. Yang kejijin apa macamnya tanya punya hana ilmu tentang dah fikir pakan itungku je mudah ke meratib itungku je mudah padahal mandung betul dah tanya yang hana pom dah fikir pu yang kagak angguk-angguk padahal tanya yang hana ilmu jadi yang dilalukan dengan la itu daripada lututnya yang kiri kepada lututnya yang kanan. Nya semajih ilmunya kan menyebagi urung yang pernah tamang dalam tarikat suluk nya si anak paham dah pegah hafi. Karena dia tak beramal tanya dalam zikir yang gejuk dia buat tarikat suluk yang lagi yang pegang. Jut lagi nya buat kalimah tahlil tak ucapkan, jadi lagi bunuh dah pegang. Itu dari pusat pe wate. Ada dacok tarikat khalwah sama dia dan tahlil. Wate truk buat tahlil kamu nanti. Nyemban. Baik itu asing udah dengar zikir-zikirnya, tadi dengar ke suluk, tadi dengar khalwah, ikut kahai suluk-suluk. Katentram jiwa tadi dalam suluk di ibadat berzikir kepada Allah Taala. Bahkan nayang zuknya waktu tengah berzikir. Zuk ana gede jurau gele, nayang lagi nan. Nya kehinan merempak kelezatan yang luar biasa. Mesti tegedi dan pegah kan hata orang pegah. Itanyo kan orangnya meno, nyo kan kagak pegah. Nyo tak bayangkan kehinaan diri tanyo, tak bayangkan tanyo sangat berhajat kepada Allah Taala, nyo cuma ada pegah. Menyotanya waktu kata berzikir dalam lagi kagak pegahnya umpamanya dalam suluk katakanlah ju dalam suluk kata berzikir lagi pegahnya betul-betul merempak nikmat yang lagi nyo pegah tanya secret tak ucapkan kalimah la ilaha illallah itu bit mata teruk mata tu dan kadang-kadang perasaan tanya waktu tak ingat kehinaan getanya kuto tanya di hadapan Allah Taala akan terasa lidah tanya yang cukup kuto hana pantas mengucapkan kalimat yang mulia la ilaha nyo akan ru imata hana pantas tak ucapkan deh dosa-dosa yang luar biasa tomai tanya hana tafakur ronyo kerja hande hana tafakur ji giu semikir yang lagi yang begahnya giu semikir giu duk ilai kena julang song tamang dalam zikir
Duduk lagi semikir tafakur lagi tentang kebesaran Tuhan, yang Allah Taala itu maha hebat, yang tanya berlumur dengan dosa berada di pintu kemaafan Allah. Tanya berzikir, kita sedang mengetuk pintu kemaafan Allah, pintu pengampunan Allah, sedang mengetuk pintu pengampunan Allah lewat zikir-zikir katanya. Yang ke zikir yang merasa yang lagi yang kebegahnya. Nya merasa yang zikir yang pahaja nilai yang Allah Taala zikirnya. Nyen dosa-dosa katanya berat-berat berhut dosa dia. Hai tentu saja dosa yang dapat terhapus dengan zikir. Yang kerja keramat urung awal yang kebak berzikir yang luar biasa lagi nyo. Memang lagi nyan, memang lagi gepegah dalam sejarah memang nyo lagi nyan, gepegah ulama-ulama Aceh ada gepoh kape jamun gecang bak lebu memang lagi nyan. Mati kero hiji-hiji. Memang nyo lagi nyan. Karena lagi nyan dan cerita-cerita oleh para ulama. Lagi kita Aceh pakai dikeun Serambi Mekah kana yang kelagi nyan. Yang betul nyan. Karena memang di Aceh letak waliullah, aulia Allah dum. Ya, urung keramat dum, urung ahli ibadat jamun. Kan pernah dah bekas kisahnya kan? Pernah dah bekas ceritanya. Tapi bekas salah satu daripada Aceh kenapa dikatakan Serambi Mekah. Nyan nan cerita li almarhum Abu Karimuddin, Allahumma firlahu. Pada kamu bak Sabahura pernah ziarah ke tempat beliau, segala menua Allah, ni cerita tu pakan Acehnya. Wa awaile pakan Acehnya sehingga dikeun Serambi Mekah. Cerita tu orang Aceh zaman ke bukan? Aulia di Aceh, ahli-ahli zikir dum, ahli-ahli ibadat dum. Nyambang cerita tu ahli-ahli ibadat zaman sampai ke ibadat ke berzikir sampai keramat ke. Ini bukan berarti berzikir untuk jika keramat dekat untuk dekat dengan Allah. Ikutnya lagi je berzikir pun kan untuk dekat dengan Allah Taala. Teman duda karena gebi kelebihan oleh Allah Taala sehingga merupak kelebihannya. Iaitu sampai jud kepada waliullah kadang-kadang. Tumai tanya, orangnya berzikir kepada Allah Taala untuk jud ke waliullah nya naga niat lagi kan. Karenanya kan kelebihan daripada ibadah. Kelebihan daripada ibadah tak gebi kira oleh Allah Taala. Yang tujuan daripada ibadah tanya untuk dekat dengan Allah. Sehingga cerita tu karena lewat zikirnya ke urungnya gebi keramat oleh Allah Taala sehingga wate ge azan di Mekah, tega azan di Mekah digeringo. Sehingga gedung sembahyang gejak juga deh. Sehingga dia berkata sehingga hotelkanlah yang penduduk Mekah pandai jamaah yang cukup ramai le urung ubud-ubud ke begah jambau tega le abu urung ubud-ubud tega hidung pep-pep tega sabi-sabi nah asai tak sembahyang jamaah sabi nak saf pertama dulu yang gedeng awak inai Mekah inan yang pedagang-pedagang inan golong tentu merupakan saf pertama karena awaknya duda-duda ijak tapi aulia-aulia yang dari Aceh yang lebih hawai le teruknya menan dicerita le abu. Nampak kamu pernah gedebegah lagi kan. Dudo karena kan getanyo mesti nak bak jamaah tanyonyo bak masjid tanyo mesti nak urung asing sabi-sabi. Cuman dari trip karena kata sabi bak Sabahura kan pernah tadu onggoknya. Hai kata sabi jamaahnya na bak tanyo. Oh Sabah saat teman tinggal lulu sembahyang kan pernah nak tadu tanya dari pane ro ni. Nyo muno ke getanyo dari pat idro ni kan. Gebegah tu hai kamu dari Aceh. Cuma ke bacaran ajak kena hai wate kamu medinga wate katruk wate semayang kamu deh medinga kamu suazan wate medinga suazan kamu metungji semayang mejak juga dah yang kena kendunya gelipat bagi urunyan kiban Allah alam menyutanya tengok terjak warap urunyan yang kejak warap le daripada kan tengok di urunnya memangnya lagi dalam kenyataan jadi kiban Acehnya daerah tu kiban Aceh salinglah mencerita berarti antara Aceh dengan tempat kamunya berarti lagi model rumah dengan serama rumah ke nan dekat lah lagi Serambi lah hai kah hana jauh tanya Serambi rumah ke tanya dengan rumah ke tanya tak duit dari rumah saja aju yang lagi nyan ke dari kata-katanya ke Aceh ini digelar sebagai Serambi Mekah yang salah satu sebab ke berhala abu daripada dapat sejarahnya yang kemudian berkatnya berkat aulia-aulia jamu di Aceh yang kerja kok hebat Acehnya sebenarnya. Teman tanya orangnya apakah rusak nama Aceh? Gara-gara dro, gara-gara generasi Aceh. Hai handa permulai ke agama tente. Watak katamu pulih-pulih tentang ilmu, handa beramal lagi ke agama lagi ilmu. Watanya ke terjadi maksiat di Aceh, perut untuk bala dan sebagainya. Nyamban dia salah sabo. Mungkin tu nasib sejarah-sejarah lain kenapa Aceh itu dikatakan Serambi Mekah, tapi salah sabo yang ke berkat urung-urung ahli ibadat, berkat zikir yang. Berkat ahli-ahli zikir. Jadi yang perlu pegah, jadi mengucapkan kalimah la ilaha nyo dari lutut tuut Belawi, tabah kedeh hunun yang lagi nyan dan dinaikkan dengan lafaz ilaha kepada bahunya yang kanan la ilaha illallah. Kepada bahunya kan dalam perasaan la ilaha. Bahu belah hunun padahal diangkatkan kepalanya la ilaha illallah.
Berarti dari kiri ke kanan, lutut kanan, dinaikkan kepalanya seolah-olah tak angkat. Berarti kalimah la ilahanya bahu, diangkatkan kepalanya itu kepada pihak kanan dan dipalukan akan kepalanya itu dengan palu yang keras. Segala kan palu yang keras kan dengan lafaz illallah kepada hatinya, hati sanubari, padahal menghadirkan ia pada permulaan zikirnya itu mulai daripada lututnya yang kiri, la ma'buda illallah. Ini makna kalimah la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah illallah kecuali Allah. Dan pada lututnya yang kanan itu la maqsuda illallah, la ilaha illallah. Pada lututnya yang kanan kata datangkan makna la maqsuda illallah. Pada bahunya yang kanan kata peik ke dalam leboh. Padahal kalimah la ilaha illallah tikrek takun, tapi sangat cepat dapat ingat makna la ma'buda illallah. Tidak ada yang sembah kecuali Allah. Yang pada lutut yang kiri, pada lutut yang kanan la maqsuda illallah. Tidak ada yang dimaksudkan. Makna maksud tidak ada yang dituju kecuali Allah. Untuk awate katruk babahura unun la maujuda illallah. Tidak ada yang mewujud kecuali Allah. Nyo apabila mampu tak berzikir lagi nya dan tahdirkan makna menan. Nyo hana kakak bak zikrek kalimah la ilaha illallah aju. Ingat ju kepada makna lagi gebah likut. Itu juga boleh. Kanya kan kata lagi nya sampai takun. Dan ketika sempurna zikir itu kabeh tanuk top, kabeh kena lu dia nak takun kasar toh ge, lemar toh ge, seribe ge, maka dilanjutkan huwa illallah itu serta menahan akan nafasnya. Dilanjutkannya huwa illallah. Huwanya ke Allah maksudnya kan lafaz Allah kan la ilaha illallah. Dilanjutkan huwa illallah itu serta menahan ia akan nafasnya padahal ia menanti faizul ilahi. Yang ke kalimah terakhir dia tetap lagi tidak kun. Gudleh ini kan huwa illallah artinya tetap kalimah la ilaha illallah. Wate kata terakhir tetap nyo menahan nafas. Oh piyo hule katanya bunuh ba Allah la ilaha illallah kedih belam hati sanubari tanyo. Nyata tenziat menahan nafas. Nyo tendakan kok le bunuh kata berzikir yakni menanti faizul ilahi. Apa itu faizul ilahi? Faedah zikir yang datang daripada Tuhan kita Azza wa Jalla, sehingga terasa neplay oleh Allah Ta'ala faedah daripada zikir yang takkan bertuh ke bunuh. Ini kalau lepeluh ke yang tak sabi dah ke ni. Tak taduk semalam tak berzikir, iaitu maksud tapreh faizul ilahi, nur yang ditaruhkannya di dalam hati hambanya. Pertama nur oleh Allah Ta'ala dalam hati katanya yang membanyakkan akan zikir itu. Yang ke si barang kasau mantang ipula zikir tapi nyogu pertama nur le Allah Taala dalam hati katanya, dan dengan nur itu hasil makrifah Allah Taala dengan makrifah yang yakin. Semakin rasa dekat dengan Tuhan, semakin rasa wujud Tuhan dalam kehidupan tanya, hana yang lain seolah-olah hanya Allah, Allah, Allah. Yang kehina ke hurung wateka mulazamah dengan zikir, popo yang geu tentang Allah, 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 Allah ya. Dan hasil segala sifat kepujian bak watenyan ke akan timoh sifat yang terpuji dalam hati katanya daripada sabar dan ridha dan zuhud dan wara'. Yang kala atanya kan kala tabut iji sifat-sifatnya mandum untuk gebi oleh Allah Taala lewat zikir, gebentuk oleh Allah Taala lewat zikir yang na dalam hati katanya, lewat zikir yang kita ucapkan. Dan barang siapa barang sebagainya dan deh lain-lain lom ana sifat-sifat terpuji yang lain daripada rahasia yang ajib-ajib yang didapatkan oleh orang yang berzikir itu di dalam satu saat, padahal tiada didapat oleh orang yang mujahid dan riyadhah 30 tahun atau lebih. Jadi urungan waktu berzikir akan gerempak sesuatu kelebihan yang luar biasa. Ya hanai rempak le urung yang mujahid, mujahid urung yang berjihad, berjihadnya urung yang lawan nafsu untuk ibadah urang-urang malam. Malam goknya baca Quran ke semayang sunat ke uroi goknya ke puasa, riyadhah latihan diri. Anyan le pelotong ke ibadat kalau tentai gerempak kelebihan zikir lagi je. Yang kehina ke urang yang ahli zikir luar biasa yang merupakan kelebihan. Cukup bagah yang merupakan kelebihan bak lewat zikir. Mesti tanya yang nak tak semayang, orang ni tak baca Quran, tak semayang, tak baca Quran, tak semayang sunat terus serba-serba buah rakaat. Yang kalau tentai fadilah je merupakan lewat zikir pun. Apa teman hana hebatnya li semayang hotel menan kan lain-lain sebab biji. Baik tanggap berarti hotel menan sang kalau lebih zikir. Nya lain biji. Lain-lain.
yang hanai rempek 30 tahun atau lebih. Wabillahi taufik wal hidayah. Dengan Allah Taala itu taufik dan hidayah. Tapi yang baca betul sekarang, takkan dia baca betul. Dan kaifiat yang ketiga, yang kedua. Jadi cara yang kedua, cara berzikir berarti dari tu'ud. Dari tu'ud wi, tabau tu'ud unun, yang dapat bahu la ilaha illallah. Illallah ke dalam lah hati sanubari katanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Arab Saban lagi bunuh tiklam. Cuma beda baca punya bunuh dari pusat dapat water. Dan kaifiat yang ketiga, bahawa hendaklah menyebut zikir itu dengan mualat, berturut-turut. Tapi laju-laju la ilaha illallah, la ilaha illallah. Laju-laju takkan laju-laju nyan akan merasa, akan terasa mesra hati tanya dengan zikirnya. Akan ingat laju ke Allah Taala yang gadah dengan yang lain, mualat. Yakni berturut-turut sekira-kira jadilah dua kalimat itu seperti kalimat yang satu. Engkau sambung-sambung. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tak ulah-ulah zikir zikir je. Cuma je tapi je hana biasalah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Je tapi je tersambung. Tersambung la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi payah jaga makhraj. Makhrajil huruf nyen wajib tanya jaga. Payah jaga kebancara betul biar salah-salah takun. Lagi di antaranya bernyata bunyi hamzah. La ilaha illa, la ilaha illa. La ilaha illa. Ladum la ilaha illa. Tantang je qiyah inan. Ini juga bernyata seperti kalimat yang satu, padahal tiada suatu yang menyelangi antara keduanya. Kebaik diselang. Hai zikir kalimat la ilaha illallah yang zikir. Untuk sambung ujung kalimat ukeji, baik diselangi oleh yang lain pada kharit atau pada zihin. Dalam kenyataan, jadi baik putu. Dalam zihin terasa juga dalam jiwa katanya. Hana putu. Sehingga sambung-sambung tak ingat makna Allah. Tiada boleh masuk syaitan. Ngabek demang syaitan kena red. Yang kehinan kentuk sepruk dalam pikiran tanya yang lain. Menyokok berdi saat kaputu. Daripadanya. Dan inilah terlebih hampir membukakan bagi hati menurut ketabi-tabi dan berzikir. Yang kedua akan terasa kelezatan tersendiri dengan berzikir sampai untuk cepat-cepat bagah juga dalam zikir. Ini luar biasa nikmatnya dalam berzikir. Dan inilah yang terlebih hampir membukakan hati dan terlebih menghampirkan akan jalan kepada Tuhan kita dengan syarat tapi hendaklah dihadirkan makna zikir itu dengan hati. Ini cara lebih terbuka hati dannya untuk tak terima nur makrifah daripada Allah Ta'ala dan lebih tahu tanya kepada jalan dekat dengan Tuhan, tapi dengan syarat dihadirkan akan makna zikir itu dengan hatinya pada tiap-tiap kali zikir itu. Tiap-tiap kali kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah, kita hadirkan makna tidak ada yang wujud kecuali Allah. Dan sekurang-kurang zikir itu bahwasanya pada tiap-tiap mengata la ilaha illallah itu tiada ada dalam hatinya itu sesuatu yang lain daripada Allah. Melainkan yang dinafikan daripada hatinya itu ubena yang bukan Allah, tidak ada yang adanya Allah. Tinggal kamu nanti makna Allah. Dan semata-mata mengisbatkan akan Allah Ta'ala di dalam hatinya. Yang gedanya pernah cuma Allah. Yang na Allah mandum hana, mandum fana, mandum binata, mandum merleh, mandum hana, mandum hina, rendah dan sebagainya lah. Yang hebat, yang agung, yang mulia hanya Allah. Yang pantas disembah, akhirnya yang perkasa, yang hanya cuma yang ada hanya cuma Allah di dalam hatinya. Wabillahi taufik wal inayah. Dengan Allah Ta'ala itu taufik, kekuatan untuk taat dan inayah, pertolongan. Yang keban cara-cara dalam berzikir. Nyo baru kabih, nyo kabih pelajaran tanya dalam hal berzikir. Nyo untuk uke nyo kalau ilam teman. Yang kejit tanya karena tadi dalam urut berzikir nawat mulai phone afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian adem afdalu dzikri la ilaha illallah. Ladum khun qauluhu ta'ala fa'lam annahu. Nya kenapa dik macam yang tanya ngoroyan? Tak telefon. Ada khun phone kana afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah itu boleh. Seafdal zikir fa'lam annahu la ilaha illallah.
Nyen sebenarnya fa'lam annahu la ilaha illallah nya ayat Quran yang afdalu zikri kan. Afdalu zikri, seafdal zikir dan seafdal zikir adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah itu sebagai zikir. Jadi boleh berkata orang yang berhid. Dan apakah segala zikir itulah mengatakan kalimah la ilaha illallah. Nya betul lagi nya. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nanti yang kedua nanti urungkeun afdalu zikri la ilaha illallah. Ini juga sesuai dengan hadis. Seafdal zikir itu la ilaha illallah. Afdalu zikri la ilaha illallah. Tak kenju la ilaha illallah ramai-ramai. Itu juga boleh. Oleh cara yang kedua nanti ada dakun qauluhu ta'ala. Kan nanti urungkeun qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Makan qauluhu telefon. Berarti qauluhu perkataan Allah, tutur Allah Taala. Tah tutur Allah fa'lam annahu la ilaha illallah. Nyan menyo lagi nyan takun yang tanda pegah putra ayat Quran fa'lam annahu la ilaha illallah. Berarti annahu la ilaha illallah hentaknya ayat Quran. Nyo menyo gekasat ke ayat Quran tidak boleh orang yang berhid yang berkata. Sebabnya kaji ayat Quran mendum tanda pegah nyo kalian untuk zikir, zikir lagi biasa. Hanya ke ayat Quran habaq qauluhu pai. Qauluhu ta'ala tutur Allah Ta'ala tutur Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah sehingga tak kentuk la ilaha illallah nyan la ilaha illallah nyan ayat Quran. Jadi hanjit le ikun le urung yang hana suci daripada haid kan menyokal lagi nyan tam mulai menyokal lagi nyan pun dikasat nanti kecuali ji pahnit zikir yang baru jut atau ayat Quran kan pahnit sebagai zikir baru ji ikun le urung yang berhaid tapi menyokal lagi bunuh si iplung ju ke zikir kan afdalu zikri la ilaha illallah. Seafdal zikir kalimah la ilaha illallah. Ataupun afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seafdal zikir itulah fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah memang ayat Quran. Tetapi kata pegahnya adalah itulah sebagai zikir. Sedangkan sabah tu yang kelih saknya qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah ada pegahnya sebagai zikir. Yang tiap pegah nyan tutur Allah Taala iaitu fa'lam annahu la ilaha illallah. Hinan ke payah tani zikir tu. Sebabnya ka tutur Allah Taala nanti yang keliru betul yang takun aju baik lagi yang takun mana qauluhu ta'ala afdalu zikri karena seolah-olah nanti afdalu zikrinya ditambah dalam perkataan Allah maka jadi tidak boleh qauluhu ta'ala afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi menyatakan afdalu zikri baik lagi takun qauluhu likut karena qauluhu ta'ala langsung fa'lam karena makna qauluhu ta'ala tutur Allah Ta'ala iaitu fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi menyatakan qauluhu ta'ala afdalu zikri tutur Allah Ta'ala afdalu zikri berarti bukan ayat. Ini kesalah. Maka dia menyatakan pun yang betul afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Anakan qauluhu. Yang kedua afdalu zikri la ilaha illallah. Yang kelih qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang di antaranya. Hanya tak tauronya hana abih mupegah hana gedanya orang tiga. Masalah juga bak urang yang keun. Yang tidak boleh dikatakan qauluhu ta'ala afdalu zikri. Menyatakan qauluhu ta'ala baik keun li afdalu zikri. Menyatakan afdalu zikri baik keun li qauluhu ta'ala. Benar. Yang keban. Teman, itanya kan sering tadi enggak afdalu zikri fa'lam annahu afdalu zikri la ilaha illallah qauluhu ta'ala fa'lamnya betul. Haroba hadi hansalah harap segi makna ji juga hansalah. Nyampannya kenyo guyu mulazamah guyu pu biasa sabi-sabi dengan zikir insyaallah keberkahan luar biasa nuju Allah Taala. Ya, nyampannya kah? Nya enno mentang tanda. Hana lain dah. Hana kajinya wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu